Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tias Kurniawan. Saya dari kelas manajemen karyawan B. Saya akan sedikit menjelaskan ya, bukan begitu paham dalam pendirian saya karena saya tidak bertatap muka dengan Bapak. Saya akan menjelaskan dan mengirim tugas video yang kedua tentang menganalisis saham melalui ada di website, dan yang kedua membeli saham dan menjual saham. Sebelum ke pembahasan yang dua itu, mari kita harus mengetahui penjelasan tentang materi yang kedua, yaitu satu, analisis fundamental, metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja, keuangan dan bisnis, perusahaan teknis. Ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagai pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan. Mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahap. Analisis yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan. Kalau lebih jelasnya kita buka website seperti ini. Nah, website seperti ini bisa dipelajari dan dianalisis oleh Anda. Nah, ini. Ya, mungkin untuk sedikit baca-baca lah. Nanti kalau belum bisa paham harus dijelaskannya oleh pihak yang ahli, bukan ahli, mungkin yang bisa menjelaskan lah. Kalau saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh, ya seperti itu, bisa dibaca di website dan dipelajari. Dan yang kedua, analisis teknikal. Analisis teknikal atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal, suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar. Jadi harga-harga yang tren di pasar naik turunnya itu bisa dipelajari di sini. Terutama pergerakan harga dan volume pada awal analisis teknikal hanya menghitung pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadari melalui berbagai cara lain. Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model. Dalam dasarnya, misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antara pasar dan intra pasar. Siklus ataupun dengan cara klasik, yaitu menggunakan pola grafik. Bisa dibuka lagi di website dan dipelajari. Mungkin untuk penjelasannya saya tidak bisa menjelaskan, cuma bisa membaca dan mempelajari saja sedikit kepahaman. Nah, untuk selanjutnya mari kita ke materi yang awal, yaitu menganalisis saham. Yang pertama, yang kedua membeli saham dan menjual saham. Yang pertama mari kita buka websitenya. Nah, seperti ini karena handphone saya bermasalah, jadi saya bikin video di handphone teman saya. Ini handphone saya tidak bisa buka. Nah, seperti ini. Masuk dulu, login.
Ya, sedikit lambat. Mungkin jaringannya kurang bagus. Ya, yang kedua, kita menjelaskan tentang membeli saham dan menjual saham. Sudah di-save sama saya tadi, bisa dilihat di RTI-nya seperti ini. Seperti ini. Ya, login dulu, masuk, ketik KLBF. Nah, seperti ini. Maka dipelajari, baca sesuai yang ada di monitor. Mungkin penjelasannya tidak begitu lebar, takut ada yang salah karena saya bukan ahlinya. Di sisa-sisa pulang kerja, menyempatkan diri membuat tugas komputer bisnis, tugas dari Pak Muhtar, yang saya inginkan ingin bertatap muka dan menggunakan fasilitas di kampus. Dengan segala kekurangannya, saya mengerjakan tugas ini, fasilitas sendiri, elektronik sendiri yang kurang memadai, mungkin Bapak bisa mengerti. Nah, ini. Ya, mungkin agak cepat ya, karena dikerjakan di handphone. Jual saham RTI, bisa dipahami dan mengerti. Lebih jauhnya lagi, yang intinya kalau pengertian saham itu ya, intinya harus punya uang untuk membeli saham. Punya uang yang banyak. Nah, nanti akan pengertian saham akan terlihat di sini. Ya, video saya cukup sekian. Mudah-mudahan kita semua dalam sehat walafiat, tetap jaga 3M. Mudah-mudahan secepatnya COVID-19 ini berlalu, bisa bertemu dengan Bapak, saya bisa mengikuti pelajaran Bapak dan menggunakan fasilitas di kampus. Cukup sekian, terima kasih. Maaf kekurangan dari saya. Mohon dimengerti dengan segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.